Di dalam Boleh kasih tidak ada ketakutan, gitu ya. breaking news sedikit, Pak. Oh, boleh Iya, iya, breaking iya, news baik. tapi bukan breaking news kekerasan. Ya, Pemerintah ya kan mengharapkan begini, Pak. Sedikit ya nanti sebelum saya sambung ke CK ya. Eh, Kemenko Minfo itu mempunyai keterbatasan. Dia memohon kepada YouTuber-YouTuber ya kan supaya menyebarkan suara atau menyuarakan seperti channel kita yang selalu memerangi ideologi radikalisme ya kan dan menyelamatkan anak-anak bangsa. Tapi saya lihat kemarin saya berbicara yang lainnya itu pada ketakutan kalau menyuarakan itu. Tapi di sini kan satu frekuensi. Kita sudah ketemu dengan rekan-rekan semua, Pak Paul terutama yang memimpin di sini, bahwa kita selalu menyuarakan dengan keras dan memusuhi yang namanya radikalisme. Paham radikalisme, ideologi radikalisme yang menjurus ke teroris. Itu kemarin, itu dia mengharapkan YouTuber-YouTuber itu menyuarakan juga sama seperti channel ini. Keras nggak ada masalah, Pak, nggak ada masalah. Mana ada suara yang YouTuber-YouTuber yang sedikit keras yang di ban kan nggak ada. Karena memang pemerintah mengharapkan YouTuber ini karena kan seperti kita menyuarakan didengar 10.000 orang. Kalau 10 orang 1 juta, 100 ribu, Pak. Dan itu kalau satu orang bisa sampai 100 ribu, 10 orang 1 juta. Jadi memohon kepada YouTuber-YouTuber yang mendengar di sini nih, tidak apa, suarakan aja semua ideologi yang menjurus kepada teroris atau yang ideologis radikalisme, suarakan dengan keras, pemerintah mensupport. Terima kasih, Pak. luar biasa. Jadi gitu Luar ya. biasa. Ini lanjut dulu ya, Pak Laptop dulu ya. Pak Laptop silakan. Rahayu. Rahayu. Luar biasa channel Luar biasa. Nabi Semakin panas. 26 luar biasa, puji Tuhan. Nah, ini bukan channel, namanya bukan channel Nabi ke-26 lagi nih. Kita namanya channel rombongan Nabi para ke-26. nabi. Iya, rombongan para nabi nih kita sekarang nih. Amin. Kalau saya melihatnya ini bukan kebetulan sih channel ini ya. Mungkin memang juga rencana Tuhan. Karena mensuarakan kebaikan dan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, berkaitan dengan judul kita malam ini luar biasa bahwa memang kita melihat banyak mantan pejabat ya, mungkin oknum mantan pejabat yang masih pengen berkuasa, masih pengen diakui sehingga tidak ada rasa syukur, tidak ada bersyukur bahwa negara ini sudah membesarkan dia, membuat dia kaya, membuat dia terkenal, membuat dia segalanya lah, bahkan segalanya dia dapat, tapi masih mau memanfaatkan hal-hal yang kurang baik untuk menghancurkan negara ini, untuk demi kepentingan dia sendiri. Nah, inilah yang harus kita suarakan supaya bangsa ini, rakyat ini sadar bahwa mereka lagi diperalat ini, mereka lagi dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Untuk apa ya? Ya menghancurkan negara ini secara tidak langsung. Jadi dengan channel ini luar biasa. Semoga Tuhan menggunakan, dan harapan kita sampai yang disampaikan oleh Pak Endo tadi bahwa semua channel yang ada di YouTube mensuarakan seperti ini. Jangan sampai channel-channel apologet ini hanya bergulat aja masalah Trinitas saja. Yang penting itu kita percaya Yesus, itu buat saya cukup. Tidak usah ngomong Trinitas tapi menjelek-jelekan sesama orang Kristen, menghakimi. Janganlah menjadi hakim, cukup Tuhan Yesus yang jadi hakim. Nah, saya salut dengan channel ini, tidak pernah menghakimi dan tidak pernah merendahkan orang. Yang disuarakan itu kenyataan. Nah, saya setuju kalau kita viralkan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom, haleluya. Ya, ini balik ke ini lanjutin ya, Kopi Kristi sama Pak Chandra dulu ya, terus ke Pak Hendro lagi ya. Oke, Kopi Kristi silakan. Shalom. Shalom. Selamat malam Indonesia. Selamat malam. Ya, topik panas, topik hangat. Pak Paul, saya ada kirim WhatsApp soal fatwa MUI, soal bom bunuh diri dan sejenisnya itu. Kalau saya baca ya memang ya itu menjadi dasar para jihaders, para
pemilik surga melakukan semua tindakan teroris, dan ya terbukti wakil ketua MUI menyalah-nyalakan rezim sebenarnya, zolimi. Nah, tadi juga saya dengar pernyataan Nur Wahid yang orang PKS, sama, mereka juga menyalah-nyalakan pemerintahan yang zolim. Apapun tindakan polisi ya pasti nggak bener lah. Jadi itu bentuk perlawanan dari umat Muslim. Apapun dasarnya, saya rasa ada kontribusi dari fatwa MUI, Pak Pol. Tapi tentunya kita cuma bisa membaca, menganalisa, dan ya mengambil langkah antisipasi bagaimana caranya ya. Jadi datanya udah saya kirim Pak Pol, kalau mau ditampilkan untuk dibaca rekan-rekan juga boleh. Sebentar, ini lagi kemudian yang akses. Yang kedua, situasi panas, situasi berubah. Nah, akibat dari kondisi bangsa Indonesia yang sudah seperti ini, nah saya dari Kopi Kristi harus menyesuaikan paradigma dan strategi penginjilan dengan pendekatan nilai-nilai kehidupan dan kebangsaan. Jadi kalau rekan-rekan buka website saya, itu sudah berubah total. Jadi pendekatannya total memberitakan kabar baik dengan nilai-nilai kehidupan yang menyentuh anak bangsa, anak negeri. Ya, semoga dengan pendekatan ini, saya yakin percaya Alkitab sudah bilang bahwa pemberitaan kasih karunia-Nya Tuhan sendiri yang akan menguatkan. Jadi marilah kita lawan ideologi Islam ini dengan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan Yesus Kristus. Soal siapa Yesus, apa yang diajarkan, tentunya kita tunjukkan lewat perbuatan kita, tindakan, pikiran kita, dan apa yang kita sampaikan. Saya yakin dengan cara itu akan berubah ya. Indonesia, suara kenabian yang disampaikan Nabi 26, cepat atau lambat, Roh Kudus akan berkarya lewat anak bangsa, anak negeri, sehingga mereka melihat perang, mereka melihat kebaikan yang ditujukan oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya lewat tindakan, kataan, dan perbuatan. Nah, itu fatwa MUI yang tanda tangani oleh Haji Ma'ruf Amin, RI 2 saat ini. Waktu itu dia sebagai ketua MUI. Jadi soal bom bunuh diri, soal jihaders. Jadi ya kita cuma bisa katakan bahwa ya selamat sudah bertemu dengan bidadari, tetapi kita harus lawan yang begini. Inilah yang namanya ideologi. Ideologi yang namanya sudah ideologi, idealisme, itu yang dianggap kebenaran, ya hanya mereka yang akan mempertahankan itu. Nah, tidak ada cara lain selain kita menyatakan kebenaran akan firman Tuhan lewat anak-anak Tuhan, melalui tindakan kita, perbuatan kita, ucapan kita, dimanapun, area apapun, bidang usaha kita, pekerjaan kita, sosial kemasyarakatan kita. Dari saya itu aja Pak Pol, semoga pembahasan malam hari ini bisa menghasilkan solusi-solusi yang baik ke depan, baik untuk pemerintah, gereja, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati. Saya mau lihat ya nomor 3 itu ya, Amaliyah al-istishhad. Tindakan mencari kesyahidan dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad bin nafasi yang dilakukan di daerah perang. Masalahnya kita selalu dijadikan daerah perang terus nih ya. Lagi damai pun ya nggak perang nih kita nih. Dar al-harb, atau dalam keadaan perang dengan tujuan, lihat ya, menimbulkan rasa takut. Memang
Cuma setan, memang agama setan ya. Hanya agama setan yang suka menimbulkan rasa takut dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam. Termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. Sama aja dong. Apa bedanya sama ini tadi? Ya. Apa bedanya sama ini tadi? Hukum melakukan teror adalah haram, ya kan? Teror itu haram, baik dilakukan perorangan, kelompok maupun negara, jelas teror itu haram. Tetapi melakukan jihad adalah wajib. Kampret kan, bedanya apa? Gara-gara kamu berjihad, saya merasa terteror kan, bangsat kan? Nah, itu kan. Ya. Nah, orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pelaku amalnya mempersembahkan dirinya. Nah, bunuh diri salah, tapi kalau bunuh diri haram. Tetapi kalau dia menyebabkan terbunuh demi korban yang lebih banyak dan rasa takut, tadi ya menyebabkan rasa takut, nah, jadi bingung kan, itu bom diri dan amalia. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya bom bunuh diri sama amalia alisti. Aduh, ini kan kadang-kadang pemikirannya orang Islam ini, nah itu ya. Jadi Islam itu jadi tolol, biar profesor sekalipun, biar wapres pun, biar Islam goblok, tolol, bego, dah pokoknya. Nah. Biar Amin Rais profesor, Yusril profesor, rektor siapa itu kemarin profesor, asal jadi Islam tolol aja pokoknya. Luar biasa. Kita lanjutkan ya. Terima kasih Pak Kobi Kristi untuk infonya ini ya. Ini sudah tadi teman-teman bisa ini ya, bisa di capture tuh ya, di capture nanti dicek sendiri tuh ya, di capture dulu ya. Saya tunggu setengah menit di capture ya. Sambil tunggu nih Pak Chandra dulu nih, Pak Chandra silakan. Mana nih Pak Chandra nih? Halo. Ya Pak Shalom, Chandra. Pak. Ya. Wah, aku nggak nyangka nih giliranku cepat. Iya. Soalnya udah lihat tanda. Nah, ini kita mau balik lagi nih, soalnya kita mau bahas nih. Memang topiknya topik panas nih kita. Iya, berarti hari ini tentang Chaplin ya Pak ya, yang penting. Ya ini sih apa? Barusan aku lihat ini ternyata banyak yang bilang kayak ini sakit hati juga ya, zaman Jokowi ya. Apa? Rekan-rekannya tuh dari jabatannya, nah diganti sama Jokowi. Nah, terus dia juga karena itu dia mau bales pakai apa tuh yang kasus Ahok dan sebagainya. Dan dia juga bekerja sama dengan apa? Ya partai-partai radikal ya Pak ya. Untuk apa? Untuk ya menimbulkan ini kekacauan di zaman Jokowi ini. Seperti itu sih Pak, aku yang lihat. Dan aku juga dulu ya pernah dengar ya Pak ya, gosipnya si Chaplin ini kirim wanita-wanita Muslim ya untuk kepala-kepala suku Papua ya. Ini nggak tahu rumornya ya. Katanya dia sodorin supaya untuk terjadi Islamisasi lah secara seperti itu. Ya kalau misalnya benar sih aku bilang ya ini parah ya. Ini mungkin seperti kalau yang kayak di Alkitab tuh namanya pelacuran bakti ya, di rumah-rumah berhala ya. Dia kayak nyodorin wanita untuk mengganggu keimanan seseorang. Ya ini parah sih. Dan memang ini ya semoga sih seperti yang Pak Paul pernah bilang kan, yang masih belum terima asapnya Ahok kan salah satunya Chaplin ya Pak ya. Ya mudah-mudahan lah segera. Ya itu aja sih Pak. Oke, nah ini Chaplin nanti sebentar lagi kena